Jumpa lagi sama saya, Febrandi Darman, NIM 19-1044, Prodi Ilmu Administrasi Publik kelas karyawan. Saya akan memaparkan resume dari pertemuan 2 sampai pertemuan 14 dalam mata kuliah Manajemen Aset Proyek. Baiklah, di sini mengapa aset perlu kita ketahui? Karena kalau kita tidak mengetahui tentang aset, bagaimana kita bisa untuk memiliki aset? Aset tersebut ada bermacam-macam bentuk, yaitu ada aset berwujud dan ada aset tidak berwujud. Sedangkan aset operasional dan non operasional, aset infrastruktur dan aset milik pemerintah. Dari sinilah kita bisa tahu. Maka dari itu kita perlu mempelajari tersebut supaya kita tidak salah memilih aset untuk pribadi. Dari dulu sampai sekarang, maupun orang tua kita ataupun orang lain suka memiliki aset tersebut dari dulu sampai sekarang. Orang tua kita ataupun orang lain suka memiliki aset, dan bukan hanya mereka, kita pun pasti ingin memiliki aset, bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak dan cucu kita nantinya. Dari sinilah kita bisa tahu untuk mengelola atau mengelola bagaimana suatu kekayaan diperlukan ilmu manajemen yang khususnya dan spesifik mengelola kekayaan kita tersebut. Berikut beberapa keuntungan jika kita menerapkan sistem informasi manajemen aset di perusahaan. Pencatatan akan lebih detail dan akurat, dan cara pengguna konvensional dalam pendataan aset sangat rentan kesalahan akibat human error. Sedangkan jika menggunakan sistem informasi manajemen aset seperti informasi aset yang dapat lebih detail dan jelas. Ada juga proses audit menjadi lebih mudah. Audit merupakan kegiatan yang harus perusahaan lakukan. Mengapa? Dari waktu ke waktu, jika perusahaan menggunakan aplikasi manajemen aset, proses kerja inventaris dan cek fisik dan sudah menjadi bagian aplikasi tersebut. Jadi perusahaan tinggal mengoperasikan pada aplikasi tersebut. Laporan keuangan lebih terpercaya dan akurat. Salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan perusahaan adalah yaitu dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang paling sering dilihat oleh pihak ketiga adalah jumlah dan nilai aset yang dicantumkan pada neraca keuangan kita tersebut atau keuangan perusahaan. Dengan menerapkan sistem informasi manajemen aset, selain proses audit lebih mudah dan cepat, laporan keuangan pun menjadi lebih kredibel dan terpercaya. Hal ini yang akan sangat menyita waktu serta tenaga. Proses inventaris akan lebih mudah dan efisien dengan bantuan aplikasi manajemen aset. Terus dari hasil penjualan tersebut dapat membangkitkan kembali organisasi ataupun perusahaan tersebut seperti
uh, pemahaman saya tentang penting penilaian suatu aset organisasi. Dan ada juga BUMN berupa gedung lab IPA. Gedung lab IPA adalah sebagian tempat untuk berlatih, mengembangkan atau keterampilan intelektual mahasiswa atau siswa melalui kegiatan pengamatan. Terus ada juga pengendalian proyek dilakukan agar tetap berjalan dalam batas waktu, biaya, dan performa yang ditetapkan dalam rencana. Menentukan standar performansi, misalnya spesifikasi teknik, biaya yang dianggarkan, jadwal atau kebutuhan sumber daya, membandingkan performa aktual dengan performa standar dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyebab terjadinya perbedaan performansi aktual terhadap standar tersebut. Dan juga adapun di sini aspek-aspek untuk kita melakukan pengawasan, yaitu adalah konsentrasi, konstruksi, fermentasi, dan pemeliharaan tersebut. Adapun pengertian pengadaan barang atau jasa adalah pengadaan barang atau jasa adalah itu KL/L atau PD yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Adapun ruang lingkup terdiri dari, yaitu yang pertama kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah tersebut. Dan ada juga yang nomor 2 APBD atau APBN. Dan yang ketiga yaitu pinjaman atau hibah dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang keempat yaitu identifikasi kebutuhan kita sampai dengan serah terima pekerjaan. Jenis barang dan jasa itu terdiri dari barang, pekerja, konstruksi. Adapun jasa lainnya dan jasa konsultasi. Jadi kita harus bisa membedakan jenis barang jasa. Contohnya yaitu dari barang bahan baku, barang setengah jadi, adapun juga barang jadi dan peralatan dan juga makhluk hidup. Sedangkan pekerjaan konstruksi, bangunan dan lain-lainnya. Jasa lainnya yaitu banyak sekali, contoh seperti jasa tata boga, itu keterampilan memasak, jasa asuransi, terus ada juga jasa layanan, dan banyak lagi karena ini lebih kecil sekali. Dan juga skill Anda. Sedangkan jasa konsultasi, contohnya jasa rekayasa, jasa perencanaan, jasa keahlian profesi seperti jasa penasehat, pendamping, bantuan teknis, manajemen hukum, ada juga hukum dan sebagainya. Pekerjaan terintegrasi mencakup seluruh jenis perbedaan. Contohnya yaitu ada juga pekerjaan rancangan bangunan ataupun arsitek, pekerjaan IT atau informasi teknologi, pekerjaan AVC, pekerjaan pembangunan, pengoperasian ataupun operator dan pemeliharaan. Cara pengerjaan barang jasa terbagi dua, yaitu swakelola dan penyedia. Ada juga swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga, ada juga ormas atau kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan penyedia melalui pelaku usaha tersebut. Baiklah,
Mungkin hanya sekian dari penjelasan saya tersebut tentang pemahaman dari materi 2 sampai ke 14 ataupun materi sampai akhir. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu kesalahan dari saya. Apabila ada masalah ataupun penyampaian saya tolong dibenarkan, tolong dikomen. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.